Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal, mulai dari pengenalan dari Envivo-nya terlebih dahulu gitu ya, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman. Tapi sebelumnya tentu saja saya mau memperkenalkan diri. Tadi sudah sempat, disampaikan oleh, Bu Sekar bahwa, saya menyelesaikan S2 dan juga S3 di University of Birmingham. Di 2 jenjang pendidikan ini saya sempat belajar Envivo lebih banyak tuh pada masa saya S3 gitu. Waktu S2 kalau di Birmingham itu hanya project case gitu, jadi tidak diharuskan diolah secara sistematis gitu. Jadi ada, pengolahannya pun pada waktu itu saya lebih ke tematik, deskriptif dengan, metode pengambilan data yang terbatas gitu ya, karena waktunya hanya 1 bulan, kalau di S2 kan di sana hanya 1 tahun, sehingga saya tidak menggunakan NVIDIA pada waktu itu. Tapi sudah mulai diperkenalkan gitu ya. Nah, waktu S3, datanya sudah semakin banyak, saya melakukan wawancara ke 72 informan, sehingga kalau tanpa, bantuan Envivo saya, merasa bahwa saya tidak sanggup gitu ya untuk mengingat apa saja yang sudah saya lakukan gitu selama beberapa tahun. Apalagi pada masa S3 itu pengambilan data saya lakukan di tahun, 2022 dan saya melakukan analisis itu di tahun 2023 dan, penulisannya itu di tahun 2024. Jadi ada gap waktu 2 tahun gitu saya melakukan, proses membaca interview, menganalisis, kemudian menuliskannya. Sehingga saya sedikit terbantu gitu ya dengan adanya Envivo, pertama untuk menyimpan data dan seterusnya tentu saja, membantu saya untuk memahami dan menyimpan gitu ya, apa proses, learning yang saya lakukan selama proses riset tersebut. Saat ini saya mengajar di Departemen Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Administrasi, di Universitas Indonesia dan, beberapa mata kuliah atau, riset, saya terkait dengan tata kelola kolaboratif di Sester. Jadi mungkin nanti beberapa contoh akan lebih ke, mengarah ke environmental governance gitu ya, disaster response, pembangunan rumah pasca bencana gitu ya, atau health tech, yang sedikit banyak menjadi gambaran contoh praktek yang sudah pernah dilakukan. Mungkin tidak begitu relevan case study-nya, tapi saya berharap, bisa menjadi momen untuk, mungkin refleksi bersama gitu ya Bapak Ibu yang pada akhirnya nanti bisa disesuaikan dengan riset teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, beberapa yang mungkin relevan ya untuk pelatihan ini itu adalah pengalaman, dalam publikasi untuk scoping review dan juga menganalisis data yang sifatnya kualitatif, FGD, dan, pure untuk penelitian yang sifatnya, adalah kualitatif gitu. Jadi pendekatannya kualitatif itu yang, sudah pernah saya lakukan dan nanti saya akan share beberapa contoh yang sudah, pernah saya lakukan step by step-nya. Sehingga saya di konteks ini belum pernah melakukan riset spesifik tentang mixed method dengan menggunakan Envivo, tapi saya menggunakan mixed method dengan mengkombinasikan 2 aplikasi. Mungkin itu beberapa, hal yang, sudah pernah saya lakukan ya, sehingga harapannya hari ini mungkin sharing aja bersama, kurang lebih ini yang akan kita pelajari hari ini, mengetahui apa itu Envivo gitu ya secara umum sebagai aplikasi dan juga sebagai, tools dan di sisi lain bisa kita pakai juga sebagai strategi dalam pengolahan data kualitatif. Lalu desain penelitian apa yang, sekiranya bisa diakomodir gitu ya Bapak Ibu ya dengan menggunakan Envivo. Lalu saya akan ulas beberapa tata cara untuk menggunakan Envivo, misalkan untuk input data primer, data sekunder, input data suara gitu ya dan video, atau juga bisa dilakukan untuk literatur review. Nah, di tahap ketiga kita akan coba melihat, bagaimana cara menganalisis data gitu ya dengan Envivo dan, beberapa fitur visualisasi yang mungkin beberapa, dari, Bapak Ibu dan peserta sekalian sering lihat gitu ya visualisasinya, yang merupakan output dari Envivo. Dan di sesi terakhir agar kita juga langsung praktek atau bisalah lihat gitu ya dari contoh sampel aslinya, kita akan menggunakan sampel, yang, bisa Bapak Ibu pergunakan untuk, melihat gitu ya bentuk ideal kalau melakukan NVivo itu seperti apa atau yang sudah pernah dilakukan. Yang harapannya nanti, bisa mempelajari contoh riset yang menggunakan NVivo untuk literatur review,
maupun untuk yang sifatnya kualitatif atau method. Sekarang itu sudah ada versi yang terbaru, tapi ada juga versi-versi sebelumnya yang masih bisa dipakai. Itu adalah Envivo 14. Dan Envivo ini adalah aplikasi, bukan hanya Envivo sebenarnya, ada beberapa yang terkenal misalkan pakai Atlas, kemudian Discourse Network Analysis, ada juga pakai Lensbox, Sketch Engine gitu ya, atau yang paling manual gitu ya Bapak Ibu ya, pakai Excel biasa aja untuk bikin matrix coding atau pakai Microsoft Word gitu. Jadi ada banyak software lainnya yang bisa dipakai dan bisa dipergunakan, entah itu untuk tematik analisis, discourse analisis, dan berbagai jenis analisis kualitatif lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan lebih banyak share dari aplikasi yang saya pergunakan di perangkat MacBook yang kurang lebih ada agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya tampilannya dengan Envivo di perangkat yang dari Windows seperti jadi ada beberapa mungkin lokasinya atau panelnya yang sedikit berbeda, tapi secara umum fungsi dan juga hal-hal yang bisa dilakukan sama gitu ya. Jadi semoga saja itu bisa memberikan gambaran. Nah, saya sudah share linknya di sini. Ini dia bisa dipergunakan untuk melihat apa sebenarnya perbedaan fitur antara Envivo 14 dan sebelumnya atau yang sekarang gitu ya. Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui gambarannya. Sejauh yang saya perhatikan sejak tahun 2020 sampai tahun 2025 tidak begitu ada perubahan yang sangat signifikan sehingga masih relevan aja apapun jenis versi Envivo yang Bapak Ibu sudah download atau pergunakan. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa bisa nggak misalkan Envivo ini dipakai untuk menganalisis gitu ya kualitatif dan memang secara umum ini adalah aplikasi atau software yang bisa dipakai untuk menganalisis data yang sifatnya kualitatif. Dan yang pada akhirnya tujuannya adalah untuk mendeskripsikan, untuk mengevaluasi, atau menginterpretasikan fenomena sosial dari data yang bentuknya apa saja, dari data yang bentuknya seperti interview, survei gitu ya, survei yang ada jawabannya dan jawabannya itu adalah keyword gitu ya, ada teks gitu ya. Kita bisa pergunakan itu field notes, catatan lapangan gitu ya. Kalau melakukan riset kualitatif selain datang wawancara, seringkali kita itu juga mencatat gitu ya, di lapangan tuh terjadi apa saja, siapa yang kita temui, bagaimana kondisi di sekitarnya gitu ya. Dan di beberapa riset, field notes ini juga dipergunakan untuk sumber data primer. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan data sekunder gitu ya, jadi menganalisis berita yang sifatnya online misalnya, atau menganalisis statement dari pemerintah atau swasta gitu ya yang dipublikasikan di web page-nya. Menganalisis laporan tahunannya gitu ya, jadi yang sumbernya dari internet. Bisa juga untuk menganalisis literatur review yang data utamanya adalah artikel jurnal. Bisa sumber data teks lainnya, apa saja itu bentuknya, termasuk data teks yang disimpan dalam bentuk gambar. Jadi misalkan Bapak Ibu datang gitu ya, observasi, kemudian ada data yang sifatnya teks, kemudian Bapak Ibu foto gitu ya, dan itu bisa dipakai sebagai sumber data Envivo dan bisa kita masukkan. Data sosial media juga bisa gitu ya, misalkan dipublikasikan di sosial media yang open source misalkan Twitter gitu ya, dan kita mau olah bisa juga datanya kita masukkan ke Envivo. Nah, aplikasi ini berbayar sehingga untuk menggunakannya kita harus membayar atau register terlebih dahulu gitu ya Bapak Ibu, baik itu tahunan ataupun sekali bayar gitu ya. Nah, selama proses 4 tahun terakhir ini saya menggunakan Envivo, saya merasakan beberapa manfaatnya. Yang pertama tentu saja untuk menyimpan data kualitatif dan juga kuantitatif Bapak Ibu. Jadi misalnya data kuantinya terkait dengan data-data statistik gitu ya, misalkan jumlah kalau saya melakukan riset tentang pembangunan rumah pasca bencana, saya menyimpan juga data-data misalkan jumlah rumah tahan gempa yang dibangun dari tahun ke tahun, itu juga saya bisa simpan di Envivo. Dan tentu saja bisa mengolah data yang sifatnya teks tadi, apapun jenis filenya, termasuk misalkan dari bentuknya Microsoft Word, bentuknya PDF, gambar, audio, video gitu ya.
Dan penyimpanan ini sudah memenuhi standar kerahasiaan data dan banyak dipergunakan di berbagai kampus dalam negeri maupun luar negeri. Dan tentu saja yang paling terkenal atau menjadi kekuatan dari NVivo ini adalah mengolah data dan bisa menyusun codingnya secara induktif maupun deduktif. Induktif itu misalkan kita baca datanya lalu kita coding, atau secara deduktif kita sudah punya coding atau tema-tema yang ingin kita cari, baru kita cari secara terstruktur menggunakan beberapa fitur yang ada di NVivo. Dan yang sering kita perhatikan adalah ada visualisasi yang bisa di-share dari NVivo. Tapi memang NVivo ini nggak bisa untuk mengolah data statistik, menguji hubungan sebab akibat ya yang banyak dilakukan di uji kuantitatif. Menganalisis jaring aktor secara kuantitatif ini belum bisa, tapi secara kualitatif sudah bisa dilakukan di NVivo yang basisnya adalah Windows. Beberapa fitur yang saya pribadi merasa ini sangat menarik ya dan memudahkan itu ada yang pertama Encapture Bapak Ibu. Jadi saya melakukan banyak riset tentang media gitu ya dan datanya itu dipublikasikan di internet. Dan Encapture ini adalah extension atau ekstensi di Google Chrome yang bisa saya pergunakan gitu ya untuk screen capture dari web page atau sumber internet yang ingin saya olah gitu ya. Jadi kita nggak perlu copy paste ke PDF atau pakai web scraper untuk mempercepat. Tapi bisa langsung dengan Encapture dan itu sudah bisa langsung terintegrasi ketika kita mau import ke NVivo. Bisa juga mengimport data dari bibliografi, misalkan Bapak Ibu menggunakan EndNote, Mendeley gitu ya, atau Zotero. Kita bisa langsung import datanya gitu. Jadi ketika melakukan literatur review, langsung otomatis data yang kita simpan di beberapa reference manager seperti Mendeley dan EndNote ini bisa langsung tersimpan di NVivo. Bisa juga nulis annotation gitu ya, atau catatan pada file, dan ini seringkali bagi peneliti kualitatif itu sering menjadi momen yang penting gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti saya melakukan pengambilan data selama 1 tahun. Saya melakukan analisis selama mungkin 6 bulan gitu ya, dan selama proses itu saya mencatat gitu ya, apa yang saya rasakan terhadap interview yang terjadi gitu ya. Saya mencatat analisisnya seperti apa di setiap dokumen interview, dan itu saya pergunakan untuk mereflek kembali apa yang sebenarnya sudah saya lakukan dan apa yang bisa saya eksplorasi lebih lanjut. Beberapa hal juga seperti, coding gitu ya Bapak Ibu ya, bisa untuk melakukan coding atau tadi kalau Pak Arta menyebutnya sebagai analisis tematik gitu ya, bisa kita lakukan gitu. Jadi kita bisa manually atau juga dengan auto coding ke beberapa, dokumen, yang hasilnya nanti kita bisa matriks coding kan, kita bandingkan gitu ya Bapak Ibu ya, siapa yang mengatakan apa gitu ya. Kita bisa cross check juga dengan beberapa, atribut. Kita bisa membandingkan coding antar informan gitu ya. Kita juga bisa melakukan group query, coding query gitu ya untuk mengeksplor, coding yang sudah ada itu seperti apa. Dan yang paling sering dipakai sebagai tahap awal adalah word frequency query. Jadi untuk melihat secara, frekuensi kata yang muncul itu seperti apa. Dan yang sering memudahkan itu adalah bagi saya itu text search. Apalagi kalau data kualitatifnya itu sangat banyak gitu ya. Misalkan Bapak Ibu bayangkan saya wawancara 72 orang. Saya ingin mencari satu, tema tertentu gitu ya, dan ketika saya udah membuka mungkin itu akan lama gitu ya. Ketika itu terjadi, salah satu fitur yang saya pergunakan itu adalah text search. Saya mencari kata yang spesifik yang ingin saya cari dari dokumen. Nah, kelemahannya memang text search ini hanya untuk yang sifatnya bisa dicari gitu ya Bapak Ibu ya, misalkan PDF atau Word atau dokumen. Kalau gambar sih nggak bisa untuk kita text search. Kita bisa visualisasi dalam bentuk chart atau kita pakai untuk, sebagai dasar gitu ya ketika kita mau menyusun chart, baru gitu ya. Kita bisa juga bikin maps, baik itu, tree map, sunburst map gitu ya. Kita bisa melakukan cluster analisis, kita bisa membandingkan gitu ya Bapak Ibu ya, coding antara suatu informan dengan informan lain. Kita bisa, melihat gitu ya, jadi saya ekspor diagram itu untuk lihatin codingnya itu apa saja yang ada di dalamnya. Kita bisa lihat word cloud-nya, kita bisa lihat, gambaran, batang pohonnya gitu ya, dari kata yang kita ingin cari. Kita bisa juga bikin memo atau catatan khusus untuk file, transkrip tertentu.
Kita bisa juga bikin mapping gitu ya, mind map sebelum riset dilakukan, mind map disusun gitu ya untuk mengetahui apa saja yang akan dieksplorasi topik-topiknya. Bisa juga sebagai kita bikin catatan gitu Bapak Ibu, konsepnya tuh seperti apa sih kalau bikin risetnya, misalkan di riset kualitatif kan pasti ada um, konsep framework-nya gitu ya, konseptual framework-nya kan seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa digambar di situ yang seiring berjalannya proses analisis bisa jadi guidance ketika Bapak Ibu ingin melakukan analisis. Bisa juga project map gitu ya untuk memapping proses pengambilan data. Nah, 3 jenis mapping ini saya lakukan di sebelum, pada saat, dan juga pada saat pengambilan data gitu ya. Dan saya review dan refine lagi sampai nanti di akhir proses analisis. Envivo juga punya transcription untuk sejumlah bahasa dan beberapa bahasa sudah masuk. Meskipun kalau kita bandingkan ya secara mungkin dari in term of harga gitu ya Bapak Ibu ya, ini sangat kompetitif dengan beberapa fitur AI yang bisa dipakai untuk transcription. Tapi Envivo sendiri punya transcription feature yang kita bayar secara terpisah di luar dari langganan. Dan bisa juga dikerjakan bareng-bareng, tapi harus juga register untuk Envivo yang bisa akomodir Envivo Collaboration Cloud. Jadi misalkan Pak Arta dan juga Bu Paula mau mengerjakan satu riset bersama gitu ya, bisa register Envivo Collaboration Cloud ini dan bisa bersamaan untuk melakukan codingnya. Nah, ini terakhir ini saya update Mei 2025, yang bawah Mei 2024 ya Bapak Ibu ya. Kalau dari harga satu akademik itu $475. Nah, lalu untuk mahasiswa 12 bulan itu $118. Jadi kurang lebih ya $9 lah ya per bulan mungkin ya, masih bisa terjangkau untuk mahasiswa dibandingkan fitur atau kebutuhannya. Nah, kalau untuk pemerintah dan NGO cenderung lebih mahal dan ini sifatnya sekali beli gitu ya di awal. Demikian juga untuk akademik ini seumur kita menggunakan bisa. Nah, kalau mahasiswa hanya per 12 bulan jadi harganya hanya $118. Nah, untuk transkripsi ini agak mahal sih kalau saya lihat Bapak Ibu ya, 60 menit itu 25 pound sterling atau sekitar ya 600.000 lah gitu ya. Kalau 50 jam 8 jutaan gitu ya. Jadi di luar sana banyak sih beberapa layanan transkripsi AI yang mengakomodir bahasa Indonesia yang bisa dipergunakan seperti Heavyscribe gitu ya, Nota AI, kemudian ada juga voice typing di Google Chrome meskipun masih banyak salah-salahnya gitu ya. Atau di Zoom kan juga udah mulai ya bisa untuk transkripsi. Nah, dan yang paling mendasar misalkan kita mau lakukan manual transcription juga masih bisa dilakukan. Ini adalah desain riset yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Tadi kita membahas tentang desain riset gitu ya, dan Bapak Ibu seringkali menggunakan kuantitatif ya. Bisa pakai experimental design atau yang non eksperimen, bisa longitudinal design gitu ya, yang bentuknya adalah nanti analisisnya adalah analisis statistik. Apapun pendekatannya gitu ya, bisa post-positivis, konstruktivism, transformatif, maupun pragmatism. Nah, saya sering mendapati gitu ya, meskipun mayoritas itu NVivo dipakai untuk mereka yang melakukan risetnya bentuknya konstruktivism ya, dari induktif ke deduktif, tapi ada juga beberapa yang bentuknya adalah post-positivis Bapak Ibu, kalau desain risetnya itu adalah kualitatif. Kualitatif itu misalkan ada yang melakukan case study ya, ada yang melakukan grounded teori, etnografi gitu ya, fenomenologi atau riset yang bentuknya naratif gitu ya, yang seringkali metode risetnya atau pengambilan datanya, analisis datanya itu berfokus pada teks dan juga gambar atau suara gitu ya, yang sifatnya kualitatif, itu bisa dilakukan. Dan ada beberapa tadi peserta melakukan mixed method, dan mixed method itu juga bisa sebagian tahapnya dilakukan di NVivo. Ada banyak jenis mixed method dan analisisnya juga karena bentuknya mix ya, dari kuanti dan kuali, ada yang statistik dan teks. Dan kita bisa melakukan teks analisis ini di NVivo. Statistikalnya seringkali dilakukan di software yang lain. Selain dari beberapa desain riset dan metode riset ini, NVivo juga bisa dilakukan untuk literatur review.
Nah, lebih mendalam terkait dengan kualitatif analisis yang akan lebih banyak kita lihat ya, apapun bentuk desainnya risetnya, misalkan tadi mixed method atau kualitatif, satu hal yang sama adalah harus ada jenis desain riset kualitatif di riset tersebut, sehingga NVO bisa kita pergunakan. Dari sekian banyak metode analisis kualitatif, beberapa yang kita bisa contoh gitu ya, kapan menggunakan NVivo adalah ketika konten analisis dilakukan. Baik itu membandingkan isi dari interview secara mendasar gitu ya, misalkan membandingkan frekuensinya gitu ya, atau konten analisis bentuknya interpretif melihat isinya seperti apa, atau menganalisis lebih mendalam gitu ya dari apa yang ada di teks atau narasi yang kita baca dari aspek kualitatifnya. Atau yang sifatnya tematik analisis gitu ya. Jadi melihat apa tema-tema yang muncul gitu ya. Atau kita sudah punya ya, punya teorinya, punya predetermined code-nya, sudah ada nih beberapa konsepnya. Lalu kita mau cari apakah ada nih temanya tersebut di dokumen yang kita analisis. Bisa juga kita melakukan tematik analisis dengan buku kode yang sudah kita bentuk dan itu bisa dilakukan di NVivo. Yang ketiga adalah discourse analysis. Ini adalah salah satu yang makin populer belakangan ini di riset kualitatif. Jadi melakukan entah itu yang sifatnya apa itu naratif gitu ya, naratif discourse analysis itu menggambarkan gitu ya, yang seringkali dilakukan analisis semantik, analisis bahasa gitu ya dari pidato misalnya atau publikasi terkait dengan suatu hal gitu. Atau yang sifatnya critical discourse analysis. Jadi menganalisis bukan hanya dari semantik atau bahasanya, tapi kita lihat lebih mendalam gitu ya, apa yang tersirat dari semantik atau bahasa yang dipergunakan. Salah satu contohnya itu adalah membandingkan perdebatan terhadap dukungan atas kebijakan tertentu misalnya. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Nah, kita mau lihat nih dengan critical discourse analysis siapa saja yang menolak, kenapa dia menolak, bagaimana dia mengeluarkan statement untuk menunjukkan penolakan tersebut dan sebaliknya jika dia mendukung kebijakan tertentu. Nah, dari beberapa hal ini kita akan coba lihat contohnya di riset-riset yang ada. Tapi sebelum membahas tentang contoh, kita kenal terlebih dahulu bahwa di semua jenis analisis kualitatif tadi, satu tahapan yaitu melakukan coding ini menjadi tahapan utama. Jadi coding ini sama halnya dengan yang ada di survei gitu ya, terutama untuk open-ended question, kita seringkali mengkategorisasikan gitu ya. Jadi coding itu adalah tema atau topik atau ide atau konsep atau keyword yang merefleksikan isi dari teks, suara, video atau gambar yang kita analisis gitu Bapak Ibu. Jadi ini menggambarkan tema apa yang bisa kita lihat. Jadi kode ini mengumpulkan koleksi pada tema tertentu gitu kalau di NVivo. Jadi bisa satu tema itu ada lebih detailnya yang seringkali disebut dengan parent codes dan juga child code gitu ya. Ada tema umum dan tema-tema spesifik yang kita temukan dan ini yang kita akan pakai dan ini adalah fitur utama di NVivo yang akan kita pergunakan. Jadi di NVivo kita akan gunakan fiturnya untuk melakukan coding gitu ya, menyusun koleksi tema sesuai dengan isi dari teks dan juga untuk menjawab riset yang ingin kita lakukan. Nah, ada beberapa contoh alur coding, nanti Bapak Ibu bisa baca di riset ini dari medical school, tapi bentuk atau proses melakukan kualitatif risetnya bisa kita adopsi. Jadi ada beberapa contoh bagaimana kita menyusun coding, baik itu di NVivo maupun secara manual gitu ya. Jadi ada 2 coding dan juga tematik analisis yang bisa kita pergunakan. Nah, ini contoh riset yang dilakukan dan menggunakan NVivo untuk menemukan dia ada melihat ada 3 di sini ya. Ada tema utama, kemudian tema sekunder dan juga tema yang ketiga. Dan dari sini dia menggunakan NVivo untuk mengelompokkan gitu ya Bapak Ibu ya. Riset mereka fokusnya tentang
post disaster mental health di salah satu negara dengan menggunakan qualitative analysis. Jadi mau lihat bagaimana sebenarnya mental health setelah terjadinya bencana. Dan dia menemukan dari hasil wawancaranya setelah melakukan thematic analysis ada 4 hal yang secara umum dibahas, yaitu literasi mental health, kemudian pelayanan terhadap mental health, kemudian hubungan antara mental health dan juga bencana, dan bagaimana meningkatkan mental health care atau pelayanan untuk mental health. Dan ini dia temukan dari data primer yang dia analisis. Lalu di setiap primary themes ini ada secondary themes Bapak Ibu. Jadi ada detailnya, dan ini kita bisa gunakan NVivo untuk memetakan yang sifatnya primary themes sampai secondary themes, terutama termasuk juga kalau ada ternyata topik yang lebih spesifik lagi. Misalnya nih tentang mental health care, ada yang mengulas tentang strength, ada yang mengulas tentang challenge, dan detailnya lebih mendalam disebutkan demikian. Dan dari semua ini, kita bisa menggunakan NVivo untuk melihat kutipan yang kita pergunakan atau reference yang kita pergunakan untuk mendukung misalkan mental health care ini tujuannya atau kekuatannya adalah ada local support gitu ya. Detail narasi, interview, atau webpage, atau apapun sumber datanya yang mendukung ini bisa kita lihat di NVivo dan bisa kita simpan gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin melakukan publikasi di jurnal internasional, Bapak Ibu bisa menyusun gitu ya dan menginsert kutipan-kutipan yang mendukung setiap hasil tematik baik itu yang primary theme, secondary maupun tertiary. Dan jadi dari contoh ini kita bisa lihat bahwa coding itu bisa dimunculkan atau dipergunakan atau disusun secara induktif maupun deduktif dengan sifatnya hierarki gitu ya. Dari ada yang umum, lebih spesifik dan sangat spesifik. Deduktif ini kalau ternyata kita sudah temukan dan tentukan yang primary themes ini dari awal sesuai dengan konsep, dan induktif sebaliknya kita mulai dari tertiary themes, kemudian ke secondary, kemudian ke primary. Nah ini yang saya sebutkan tadi, di riset yang sama kita bisa lihat bahwa ketika menyebutkan bahwa di konteks literasi nih misalnya Bapak Ibu di tema yang pertama tadi ya tentang mental health literasi, ada beberapa secondary themes gitu ya, dan contohnya di sini ada definition of mental health, mental illness, dan kita bisa lihat ini beberapa quotation yang tersedia gitu ya dari interview, dan ini kita bisa store, kita bisa simpan di NVivo. Jadi ada selected quotes yang bisa kita refer gitu ya. Jadi bisa juga di setiap tema ini kita susun deskripsinya. Kalau datanya sangat banyak dan yang dianalisis banyak, kita seringkali bingung gitu ya Bapak Ibu ya, tema ini tuh menggambarkan apa. Setiap tema seperti ini bisa kita susun catatannya, deskripsinya apa sih sebenarnya tema ini. Sehingga ketika Bapak Ibu melihat kembali tema dan juga selected quotes-nya, tersedia description yang seringkali diminta ya untuk melihat definisi dari peneliti itu apa. Karena di riset kualitatif kan berbeda dengan riset kuanti yang seringkali mengambil perspektif dari responden gitu ya, dan peneliti tidak punya pengaruh terhadap hasilnya gitu ya. Nah kalau di riset kualitatif, penentuan tema seperti ini, apalagi untuk riset yang sifatnya induktif, itu pengaruh penelitinya sangat besar gitu ya, sehingga bagaimana kita menjamin gitu ya bahwa peneliti itu melakukan proses yang iteratif gitu ya dari riset kualitatifnya itu, dengan salah satunya adalah menyusun deskripsinya apa sih sebenarnya tema ini gitu yang nantinya bisa dibaca, direview oleh peneliti lain, oleh reviewer, oleh pembaca dan seterusnya. Nah, pada naratif review, jadi hanya mereview apa saja isinya gitu ya Bapak Ibu ya, di dalam sebuah interview gitu atau di sekumpulan interview, atau di sini contohnya ini adalah di riset yang basisnya adalah literatur review. Jadi literatur review ada banyak macamnya. Mungkin kalau di business school lebih sering familiar dengan systematic review ya Bapak Ibu ya. Tapi di social science ada juga yang
yang, sering melakukannya bentuknya hanya narrative review. Jadi menggambarkan apa isinya gitu ya dari literatur yang, direview. Ini contohnya adalah riset yang dilakukan untuk, melihat pengalaman orang yang punya chronic heart failure dan, dia menganalisis 30 paper. Dari sini dia menarasikan apa saja konsep yang dibahas di 30 paper ini. Ternyata ada konsep yang dia temukan mulai dari impact dari chronic heart failure terhadap kehidupan sehari-hari, dan ini adalah number dari paper yang mengulas itu gitu ya. Kemudian, pattern untuk, strategi mengatasi chronic health failure gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi self-care atau penyediaan, pelayanan yang baik gitu ya. Jadi dia menganalisis ini dan dia menemukan beberapa hal spesifik di sini, disebutnya adalah subkonsep. Ini adalah mungkin kalau di riset sebelumnya tadi disebutnya adalah secondary theme gitu ya. Yang, menunjukkan apa sebenarnya detail dari misalnya impact dari chronic health failure di riset ini menemukan ada social isolation ini menjadi salah satu dampaknya gitu ya, disebutkan di 20 artikel. Dan, ternyata ada hal yang spesifik apa saja seperti ini feeling abandoned, physical restriction, dan lain sebagainya. Dan dia melakukan codingnya tuh di NVivo. Dia temukan dulu subkonsepnya, kemudian dia susun, central konsepnya, lalu dia susun lagi, konsep yang utamanya lah. Jadi di sini ada 3. Jadi ada 3 layer konsep yang dia teliti dan dia temukan dan dia menggunakan NVivo untuk mencatatnya. Jadi secara umum proses pengkodingan tuh sama seperti proses pengkodingan riset kualitatif secara umum, yaitu ada yang sifatnya open coding, axial, dan juga selektif. Jadi open coding itu dilakukan sebagai tahap awal untuk mengidentifikasi konsepnya apa, kemudian axial coding itu adalah mencari relationship gitu ya antar kategori dan juga subkategori, dan yang terakhir adalah selective coding kalau memang di tujuannya itu adalah untuk, menjelaskan topik dari, riset yang sedang atau menjadi fokus studinya. Jadi dari beberapa riset, dari 2 contoh riset tadi, kita bisa lihat bahwa ada yang menggunakan kata konsep, ada yang menggunakan kata tema gitu. Tapi secara umum coding, itu adalah kalau di bahasanya NVivo disebutnya coding. Tadi kan sudah lihat contohnya di narrative review dan juga riset kualitatif ya Bapak Ibu ya. Bagaimana itu bisa dilakukan di NVivo gitu ya, dan ini adalah beberapa fitur yang tersedia di NVivo dan, eee, bisa dipergunakan gitu ya. Yang pertama tentu saja adalah bisa Bapak Ibu lihat di sini di layar, ini ada dashboard dari NVivo, yang muncul di kalau Bapak Ibu menggunakan Windows gitu ya. Jadi, ada file, ada home ini biasa untuk menyimpan datanya ada di sini ya, ada file yang sifatnya internal, kita simpan di komputer, bisa kita klasifikasikan filenya, atau file yang sifatnya eksternal, misalkan sumber yang ada di link tertentu. Kita bisa coding sesuai dengan tema yang ada. Kita bisa susun sentimennya ini kalau di Windows, kalau di, OS MacBook nggak ada ya Bapak Ibu ya sentimen ini, kita harus coding manual. Ada relationship-nya juga yang bisa kita lihat dari coding yang terbentuk, dan tipe relationship-nya bisa kita coding juga kalau di, Windows gitu ya. Dan, di Windows bisa auto coding ya Bapak Ibu ya, tadi saya sebutkan. Jadi auto coding itu meng-coding hal yang sifatnya sudah terstruktur gitu ya. Misalkan ada 10 pertanyaan, kemudian ada 10 jawaban. Kita bisa coding, auto coding per jawaban gitu misalnya. Ada survei gitu ya yang bisa kita susun kolomnya yang bentuknya spreadsheet gitu ya, dan bisa dilakukan auto coding ini. Ini nggak begitu terlihat di bawah, saya pindah di sini ya, ada case atau yang biasa seringkali kita pergunakan untuk, menentukan siapa saja orangnya, tempat risetnya gitu ya, bisa unit analisisnya, catatan, kita kalau tentang interview atau proses analisis, bisa juga kita menentukan setnya apa ya, ya dari, interview tersebut. Dan fitur berikutnya adalah explore, ini tempat untuk analisis, ada beberapa queries yang bisa kita pergunakan, bisa kita gunakan untuk memvisualisasi, ada beberapa pilihannya, dan juga untuk menyusun reportnya, mulai dari buku codingnya sampai dengan hasil risetnya.
Nah, kalau di bagian import kita bisa import project ya, kita bisa import data sebelumnya, kita bisa import yang tadi saya sebutkan di awal and capture ya, kita ambil dari internet, kita screen capture gitu ya dengan extension di Google Chrome, lalu kita simpan. Kita bisa simpan file ya, baik itu bentuknya Microsoft Word, PDF, atau CSV gitu ya. Kita bisa import data survei yang bentuknya CSV, misalnya nanti outputnya adalah tabel. Kita bisa juga mengimport klasifikasi yang sudah pernah disusun sebelumnya. Kita bisa juga import dari reference manager, contohnya ini adalah dari Citavi yang dikembangkan langsung oleh NVivo. Tapi bisa juga kalau pakai Yuzotero, pakai Mendeley itu bisa import ini. Bisa import notes, bisa buku kode juga, atau import report sebelumnya. Dan tentu saja untuk mulai project kita bisa yang sifatnya cloud project ya, kalau dilakukan oleh beberapa orang. Dan untuk memulainya pilih aja new project. Nanti kita akan coba menggunakan ini ya Bapak Ibu ya, sampel project ya, untuk melihat beberapa contoh yang sudah jadi. Ini kalau di Windows lebih banyak pilihannya, ada relationship-nya juga ya antar satu dan yang lain. Bisa hanya meng-create kode saja, bisa meng-create catatan, bisa matrix dari kode dan seterusnya. Bisa menentukan ini tuh informannya siapa, misalkan di case, kita susun atributnya dari setiap case, misalkan informan, tempat riset, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat langsung di contohnya ya. Nah, di Windows yang saya masih penasaran itu ada social network analysis ya Bapak Ibu ya. Jadi social network analysis itu adalah salah satu analisis yang bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Dan untuk share kita bisa print, kita bisa export ya, bisa export as project, bisa juga export yang bentuknya adalah laporan. Em, nah ini tadi kalau Bapak Ibu akan menggunakan collaboration cloud, ini bisa dilakukan. Jadi dilakukan bersamaan gitu ya dengan coder atau orang yang menganalisis data kualitasnya di komputer yang berbeda gitu ya. Bisa juga dengan minta fitur transcription, misalkan Bapak Ibu yang menyimpan datanya belum dalam bentuk transkrip, tapi bentuknya adalah interview audio gitu ya. Lalu kita bisa langganan gitu ya untuk transcription dan secara otomatis akan disusun sesuai dengan bahasanya. Ini adalah berbagai contoh riset dan juga kapan mereka menggunakan NVivo gitu ya untuk melihat gambaran bukan hanya yang saya lakukan tapi yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Jadi di beberapa publikasi ternyata penyajian datanya itu beda-beda gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada yang tadi di awal kan ada yang bentuknya tabel gitu ya, primary, secondary, tertiary gitu ya. Ada yang dua level gitu ya, ada primary, secondary, lalu selected quote-nya atau quote-nya yang dipilih dari grup itu apa, itu bisa juga. Nah, kita coba lihat beberapa contohnya. Nah, sambil kalau mau nanti exercise, bisa nanti Bapak Ibu dan teman-teman semua download sampel project-nya yang ada di sini. Ini sampel project untuk versi 14 yang bisa dibuka di beberapa versi, termasuk kalau Bapak Ibu baru aja download gitu ya, karena sekarang versinya sudah versi 15. Ini ada contohnya literatur review, mixed method maupun survei gitu ya. Gimana sih mereka melakukannya? Nanti kita akan coba lihat satu persatu. Ketika in vivo digunakan di penelitian kualitatif, di contoh beberapa jurnal atau publikasi internasional, kita bisa lihat keberagaman proses penyajian datanya gitu ya. Meskipun secara umum langkah-langkahnya tetap sama gitu ya Bapak Ibu. Ya, tabel yang ada, gambar yang ada di layar ini adalah langkah dalam melakukan penelitian kualitatif. Jadi dari raw data tadi, entah itu transkrip, field notes, atau image tadi, kita susun, kemudian kita baca semuanya, lalu kita coding. Dulu kita codingnya manual gitu ya dengan tangan. Sekarang sudah bisa dengan komputer, baik itu yang sederhana maupun dengan NVivo. Kita susun tema-temanya yang kita temukan, kita deskripsikan isinya apa. Lalu ada proses berikutnya tergantung dari jenis risetnya ya Bapak Ibu, apakah itu grounded theory, apakah case study gitu ya. Kita mencari interrelating themes atau description dari yang sudah kita temukan. Dan di tahap akhir adalah menginterpretasikan arti dari tema dan juga deskripsi tersebut.
Jadi tahap ini dilakukan sama di semua jenis publikasi, apapun jenis risetnya, apapun jenis em, desain riset kualitatifnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang sifatnya induktif, ada yang sifatnya deduktif gitu ya, atau abduktif seringkali. Jadi deduktifnya ini bukan untuk menguji riset, menguji teori, tapi sudah ada tema-tema atau kode-kode sebelumnya eh, yang disusun gitu ya. Nah, kita akan coba lihat contohnya. Ini contoh riset yang dilakukan untuk melihat krisis air gitu ya. Untuk lihat dari perspektif atau responnya dari non-profit sektor pada waktu itu. Dia melakukan analisis dengan menggunakan NVivo juga, dan dia menggunakan tahapan codingnya itu dari induktif dan deduktif. Induktif itu adalah dia melihat apa saja yang dia temukan gitu ya di setiap interview. Baru dia susun deduktifnya gitu ya. Jadi ada deductive coding ini sudah ada ini dari konsep sebelumnya. Misalnya cause of the crisis, propose solution, power gitu ya, identity ini sudah ada. Ini biasanya muncul karena yang fokus dia di situ. Tapi sebelumnya mereka melakukan proses mengidentifikasi secara induktif gitu ya dari hasil interviewnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat nih yang melakukan coding ini bukan hanya Nichols tapi juga Clark ya. Jadi semuanya mengcoding konsepnya, kemudian mereka juga mendiskusikannya. Jadi secara induktif mereka menemukan tema yang berkaitan dengan konsep ya. Jadi menemukan di luar tema-tema yang sudah ditentukan sebelumnya gitu ya tentang water crisis. Datanya yang dianalisis di sini ada data berita, kemudian ada yang printed articles dan juga video interview, official press release dan juga dokumentasi official lainnya. Ada juga kalau risetnya post positivis dengan data kualitatif gimana prosesnya. Seringkali itu yang saya temukan bentuknya mereka deduktif dalam arti sudah ada nih primary konsepnya tuh sudah ditentukan. Baru dengan menggunakan NVivo itu dipakai untuk mencari secondary konsepnya apa. Tanya apa saja gitu ya Bapak Ibu ya, kita bisa lihat di sini. Datanya ada sebelah kiri, ini ada data yang bentuknya ini adalah gambar ya, aerial ini bentuknya gambar gitu ya, dia mengumpulkan gambar uh, gambar udara citra satelitnya, kemudian dia deskripsikan apa nih isinya gitu ya di sebelah kanan. Uh, Dia lihat gambar yang lain gitu ya, dan dia sebutkan nih apa isinya gitu ya deskripsinya. Kita bisa juga sebenarnya gambar itu bisa nggak Mbak nanti kita coding gitu ya. Bisa, misalkan caranya ya tinggal klik aja gambar itu lalu klik kanan, kita bisa mengcoding ke existing code atau kita bikin new code biasa. Contohnya misalkan ya, kita mau lihat bahwa misalkan eh, kita mau melihat ternyata dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ada sisornya decreasing ya kalau dilihat dibandingkan yang sebelumnya. Kita tinggal note seperti itu saja, nanti akan kelihatan apa saja yang sudah kita catat gitu ya atas gambar ini. Oh, ternyata di gambar ini itu yang pertama adalah dia tentang real estate development. Di sini oh ternyata ada pembangunan real estate yang sudah di-coding dari contoh sampelnya. Dan yang kedua tadi adalah green area near seashore is decreasing. Itu juga kode lainnya. Dan nanti kita bisa lihat nih di sini di bagian code ini akan muncul di sini yang sudah kita coding tadi Bapak Ibu. Ini yang sudah dilakukan oleh NVivo ya. Misalnya green area near seashore is decreasing. Misalnya tadi ini yang kita coding gitu ya. Ada nanti di folder coding ini. Ketika kita klik di sini nanti akan referensinya muncul ke gambar yang tadi di awal kita lihat nih. Seperti ini. eh di sini contohnya kita mulai dari file dulu ya. Ada yang bentuknya juga spreadsheet. Ini semacam ini. Jadi data, gambar ya. Kemudian interview tentu saja ada interviewnya, ada yang bentuknya video ya. Bentuknya video. Ini ada videonya. What about the natural environment? Di sini ini transkripnya ini bisa disusun manually atau
bisa dengan berbayar tadi ya. Kalau manually bisa kita susun transkripnya ketika kita dengerin langsung kita susun transkripnya. Ada yang sudah dalam bentuk catatan ya, transkrip. Ada yang bentuknya audio, bisa juga untuk menyimpan. What would be your reason for? Dan yang lainnya ini mostly bentuknya sudah transkrip gitu ya Bapak Ibu ya. Literatur dia juga simpan PDF, bisa untuk menyimpan literatur yang ada hubungannya. Berita bisa juga bentuknya di sini dia menyimpannya dengan PDF. Di sosial media ini dia melihatnya dari Twitter ya. Jadi bentuknya spreadsheet, dia import ke sini. Lalu data survei bisa juga yang masuk ya. Bapak Ibu bisa lihat ini ada jawabannya bentuknya teks ya yang open ended gitu ya. No yes ini bisa dimasukin. Nanti bisa disusun dalam bentuk auto code ya atau coding secara otomatis karena ini udah terstruktur ada beberapa jawaban yang bisa kita pergunakan. Nah, file classification di sini untuk melihat gitu ya, apa saja sih jenis-jenis data yang atau file yang kita simpan. Misalkan interview, ada Barbara, Betty and Paul dan seterusnya. Dan kita bisa bikin klasifikasinya nih, tanggalnya, interviewernya siapa dan waktunya. Dan kita bisa lihat bentuk outputnya seperti ini. Ini bisa dipakai untuk report risetnya. Jadi nama yang diwawancara bisa dimasukkan gitu ya. Kemudian interviewernya siapa, kapan wawancaranya, waktunya berapa. Dan ini semuanya sudah disusun sih Bapak Ibu ya. Misalkan kita klik kanan di sini ya, classification-nya ini bisa dimasukin nih. Ini ya. Misalkan ini kan image ya, image general atau image, misalkan image general. Nanti otomatis kalau kita klik di file classification yang image general akan ketambahan yang tadi barusan kita tambahkan dan kita bisa sesuaikan gitu isinya kapan date taken-nya berapa gitu ya jadi ada atribut yang bisa kita susun date taken, source, township ini tuh bisa kita add Bapak Ibu ya kita bisa sesuaikan dengan atribut apa yang mau kita gunakan misalnya nih new atribut misalkan adalah kita mau lihat uh, kualitas gitu ya misalnya kualitas gambarnya misalnya bisa juga nanti tinggal di setiap dokumen atau file ini kita susun nih misalkan detekannya berapa tanggal berapa kualitinya apa kita tinggal ketik aja dan kalau udah pernah diketik sebelumnya nanti akan jadi multiple jadi drop down list yang bisa kita klik dan kita pilih. Nah, eksternal itu biasanya dipakai untuk yang ada reference-nya di luar gitu ya. Misalkan di sini itu dipakai mostly itu seringkali itu untuk yang sifatnya oh, dari literatur gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa susun di sini. Kita bisa import biasanya ya. Kita import dari bibliografi nanti masuknya akan jadi eksternal. Kalau tidak ada lampiran PDF-nya dia akan jadi external file. Jadi eksternal itu artinya file yang kita pakai tapi tersimpan di luar komputer kita misalnya ya, di luar dari file ini jadi nggak tersimpan secara internal. Nah bagian berikutnya yang sangat utama itu adalah coding ya kita bahas sebelumnya dan ini coding yang disusun oleh peneliti ya sebelumnya yang jadi sampel ini kita akan coba lihat contohnya kita tutup dulu ini yang tadi yang sudah kita buka ya Bapak Ibu ya. Nah, ini menggambarkan pertama namanya apa? Ini coding atau kode yang kita susun. Attitude kita menyusunnya primary code-nya attitude, kemudian secondary-nya mix, negatif, neutral, positif. Kalau kita klik Bapak Ibu ya, kita bisa lihat yang dimaksud dengan attitude mix itu ketika di mana aja gitu ya. Ini adalah referensinya. Dan ini yang Bapak Ibu pergunakan untuk menganalisis data. Misalkan, oh ternyata pertama dari interview Barbara ya, Barbara bilang, but it's interesting gitu ya. Sometimes itu when people can build the house dan seterusnya. Jadi ada perilakunya tuh mix gitu ya, antara yang negatif, ada yang positif atau netral gitu ya. Tapi ada juga yang negatif nih, siapa aja yang bilang seperti itu gitu ya. Ternyata Barbara juga kadang bilang attitude-nya mix, tapi seringkali dia juga menyatakan yang sifatnya attitude-nya negatif gitu ya. Di 3 kali dia menyatakan hal itu gitu ya. Misalnya ini beberapa referensinya yang sudah ditentukan. Kemudian
Kalau kita klik nih Bapak Ibu, misalkan mau lihat Charles kapan dia ngomong tentang attitude-nya negatif dan sudah di coding sebelumnya, kita tinggal klik aja, nanti akan ada highlight seperti ini. Oh, ini loh yang kapan Charles bilang perspektif negatif terhadap impact atau perkembangan pembangunan di case ini. Hmm, Nah, selain itu kita bisa lihat juga selain coding yang bentuknya primary dan secondary, kita bisa lihat terutama di sini files. Files ini menggambarkan ada berapa banyak file yang sudah di coding di bawah kode itu gitu ya. Kemudian reference adalah berapa kutipan atau berapa kali kita mengcoding statement dari misalkan ini ya negatif, ada filesnya ada 14, ada referensinya 500. Artinya di 14 file ini saya mengcoding 500 kali terhadap kode negatif ini. Dan di susunnya terakhir adalah 16 Mei 2010 yang create-nya adalah WWS gitu ya. Tadi yang saya baru susun ini created-nya inisial saya. Jadi itu bisa dilakukan jadi satu file, bisa di coding banyak orang. Nah, di sini ini auto coding, ini bisa sayang sekali saya nggak bisa memprosesnya ya di Bapak Ibu ya, karena kalau di Mac itu hanya auto codingnya hanya untuk speaker. Jadi misalkan interview, klik kanan itu bisa auto codingnya by speaker. Jadi, dan kita hanya bisa mengcodingnya terhadap satu hal tertentu yang seringkali itu case. Misalnya nih, people ya. Kita mengcoding ini, semuanya ini jawaban dia terhadap satu orang tertentu. Itu bisa dilakukan. Tapi kalau di Windows ini bisa dilakukan seperti ini. Interview questionnya dari pertanyaan 1 sampai 6 di kode secara spesifik, secara autocode bisa. Dari survei data yang ada di atas ini Bapak Ibu ya, bisa dilihat ya auto codingnya misalnya atas jawaban tertentu itu di coding langsung dijadikan satu file, jadi memudahkan kita untuk membaca dan langsung menganalisis. Demikian juga ini bisa dilakukan di Windows ini untuk mengcoding di data Twitter misalnya ya, dia mau lihat hashtagnya apa saja yang muncul. Nah, selain coding, kita lihat juga di sini ada case ya Bapak Ibu. Case itu digunakan untuk, contohnya di sini adalah people. Kita mau lihat siapa aja yang kita analisis datanya. Kalau dalam interview kan tentu saja interview participant is very important ya. Jadi kita mau tahu siapa aja list yang kita interview gitu ya. Jadi ada di sini ada 2 filenya, namanya ini gitu ya. Dan kita bisa lihat klasifikasinya gitu ya Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat siapa aja gitu dan referensinya kemana aja. Misalkan kita klik nih Barbara. Oh, semua yang kita coding sebagai case-nya Barbara akan muncul di sini. Demikian juga dengan survei responden, kita bisa coding juga analisis case tadinya tuh bentuknya adalah multiple unit of analysis, dan saya gunakan case ini untuk merepresentasikan bukan hanya informan, tapi di case study sub case study apa. Contohnya, saya menganalisis case study tentang disaster response dan khususnya di pelayanan kesehatan. Lalu saya menganalisis ada 5 sub case di sana, ada 5 aktivitas di sana. Saya susun case-nya ini jadi 5. Lalu saya petakan kapan informan itu menyatakan hal yang berkaitan dengan case 1, 2, dan seterusnya. Place bisa juga kita kalau mau merefer mulai dari tempat interview atau kalau mau kita lihat misalkan di data interviewnya itu merepresentasikan lokasi mana gitu ya. Notes ini bisa kita pakai, memos ini catatan ya Bapak Ibu ya, project protokolnya, dia catat, kita susun manually seperti bikin dokumen biasa. Kita bisa juga punya list annotation gitu ya. Jadi catatannya misalkan nih kumpulan catatan yang kita catat dari contohnya ini di salah satu informasi tentang notes gitu ya. Kita mencatat ini gitu ya. Annotationnya ini misalkan kita klik ya. Dia mencatat tentang definisi di salah satu memonya. Kita bisa buka lagi gitu ya. Kemudian di wawancara ternyata dia juga bikin catatan ini. Susan mencatat bahwa dia punya hubungan dan seterusnya. Jadi informasi yang dia temukan dan dia catat selama proses itu dia tambah di annotation.
Caranya gimana? Ya udah tinggal klik kanan, Bapak Ibu bisa nambah nih new annotation. Misalkan saya mau mencatat bahwa Susan was living far away for misalkan gitu ya. Saya mau mencatat biar saya ingat lagi gitu. Ini akan penting kalau data interviewnya Bapak Ibu sangat banyak gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja catatan-catatan yang sudah dicatat sebelumnya. Jadi ketika kembali, Bapak Ibu bisa remind diri kita sendiri, oh ternyata ini loh yang saya sempat temukan sebelumnya dan saya catat sebagai hal yang penting. Memo links ini dipakai untuk kalau kita mau menggabungkan antara satu kode tertentu nih, kode tertentu dengan memo tertentu gitu ya. Misalkan interview ini ya, kita mau link atau sambungkan ini dengan memo baru. Jadi kalau membuka code interview ini sering kali saya lakukan. Jadi ketika baca interviewnya Charles misalnya, saya juga mencatat perasaan saya ketika saya membaca interview itu apa. Lalu saya bikin dalam memo. Contohnya saya catat gitu ya. Di sini misalnya saya kasih contoh adalah perasaan saat membaca interview Charles misalnya. Dan saya tulis di sini misalkan tanggal hari ini, tanggal 28 Juni 2025, saya membaca dan seterusnya. Jadi nanti ketika ini sudah tersimpan gitu ya, ini sudah otomatis tersimpan Bapak Ibu, bisa kelihatan nih Charles ini ada linknya di sini. Jadi bisa dilihat gitu ya ke mana gitu ya, open link memo. Jadi pas baca Bapak Ibu bisa juga sembari melihat catatan sebelumnya gitu ya, misalkan riwayat ketika membaca interview ini dan seterusnya. Nah, kalau di sini nih sudah ada setnya. Jadi set itu adalah collection dari project item yang kita select gitu ya. Jadi misalkan kita mau mengumpulkan gitu ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Misalnya kode untuk coding yang berkaitan dengan nih contohnya perbandingan gitu ya. Ini saya menggabungkan itu. Jadi menggrouping gitu untuk memudahkan kita mau mencari. Misalkan saya mau melihat interview tanpa ada interviewer voice tuh di mana aja gitu. Itu bisa langsung di link ke case tertentu. Nah, selain coding dan juga proses semuanya ini, tentu saja kita bisa lihat tadi Bapak Ibu ya. Kita bisa import project sebelumnya, kita bisa import ini and capture kalau kita mengcapture dari Google Chrome. Kita bisa add files, dokumen, PDF, gambar, audio, video gitu ya, dataset yang bentuknya CSV dan seterusnya tadi udah saya sebutkan. Kita yang bisa melakukan explore di sini. Misalkan ini kan risetnya tentang dampak dari atau kondisi environment ya di salah satu pesisir yang diteliti oleh mereka. Misalkan kita mau lihat ini renewable energy-nya cuma satu file coding 16 kali. Kita mau lihat gitu ya, ada nggak sih dari interview lainnya yang menyatakan tentang renewable energy di interview misalnya ya. Jadi kita tinggal klik aja interviewnya, interview. Lalu kita klik select, lalu search spatial. Ini kita bisa lihat, kita tambahkan boolean search-nya ya kalau memang ada yang spesifik. Tapi ini kita ini aja renewable or aja ya Bapak Ibu ya. Renewable or energy. Kita nyari exact match only. Misalkan ini hanya menemukan renewable sama energy. Atau kita juga menambahkan steam word. Misalkan ada yang lebih panjang. Contohnya di sini talk dengan talking. Tapi kalau renewable dan energy kayaknya nggak ada ya Bapak Ibu ya steam word-nya ya. Mungkin kita coba cari exact match only. Lalu kita tinggal run query saja. Dan ternyata memang yang menyatakan renewable dan energy itu cuma Barbara saja Bapak Ibu ya. Di sini mungkin juga hanya Barbara saja yang di coding di sini nih. Nih, kita bisa lihat ini kalau layarnya besar.
Nih, Barbara menyatakan 2 kali gitu tadi ya renewable, yang di sini, renewable resources dan renewable resources. Ternyata memang hanya Barbara nih yang mengungkap hal tersebut. Kita coba double check dulu. Renewable energy ini dia dari mana? Oh, ternyata malah ini bukan dari Barbara ya, dari Twitter ya. Dia mencari mengcoding yang sifatnya membahas tentang renewable energy. Jadi hasil temuan kita tentang Barbara tadi bisa juga kita coding di sini gitu ya. Kalau ini kan dia hanya ekspektasi gitu ya. Sementara yang sudah di coding tadi adalah oke, dampak dari, atau kondisi lingkungan di sana, di, pesisir yang diteliti di riset ini ternyata di Twitter diungkapkan bahwa nih, offshore wind is the most environmentally friendly form of renewable energy. Jadi kalau si Barbara tadi baru berharap gitu ya, renewable resources ini udah jadi bukti bahwa ternyata di lingkungan pesisir tadi adalah ada offshore wind yang menjadi salah satu bentuk dari renewable energy. Dan dia temukan itu di Twitter. Kita coba lihat contoh lainnya ya. Itu tadi kalau text search. Kalau word frequency gimana ya? Word frequency itu seringkali yang muncul sebagai word cloud Bapak Ibu. Jadi misalnya mau lihatin atau mencari atau melihat apa saja yang muncul gitu ya, yang sering kali kata yang muncul. Kita coba lihat, bisa dilihat dari interview ya, dari data, kita bisa lihat kata apa yang sering muncul. Tapi bisa juga kita langsung ke coding gitu ya, ke hasil codingnya kita mau lihat di coding natural environment ini apa saja kata yang sering muncul gitu ya di sini. Jadi Bapak Ibu misalnya ingin menggambarkan natural environment di lokasi studi gitu ya, dan mau lihat dari kata gitu ya kan, analisis kualitatif juga melihat dari representasi narasi dari kata atau kalimat gitu ya yang sering muncul. Bapak Ibu misalkan mencari kata atau kata apa sih yang paling banyak gitu ya muncul di bawah coding natural environment dengan minimal kata misalkan 5 gitu ya. Dan diambil yang 1000 most frequent. Kita tinggal run query saja. Nanti akan kelihatan gitu ya. Ternyata yang paling banyak itu adalah kata air ya, water ya. Nah, di sini bisa kelihatan memang ada 146 reference kalau kita bicara tentang air ya. Nah, di sini kan seringkali ada kata-kata yang tidak begitu berhubungan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita membahas tentang natural environment, tapi di sini contohnya ada nama tempatnya. Kita bisa add to stop word list, jadi dia nggak akan dihitung lagi nanti. Really misalnya ini kan ini nggak relevan ya. Dan seterusnya contohnya kita bisa ulang run query-nya, nanti ini akan mempengaruhi persentase dan juga ranking. Nah, yang sering kali muncul tuh ini Bapak Ibu ya, yang sering kali muncul dan ini bisa dipakai sebagai biasanya sih tahapan awal ya untuk melihat lebih mendalam hasil dari analisis kualitatif. Bisa dipakai ini untuk visualisasinya di beberapa jurnal ada juga yang memakai visualisasi word cloud ini. Meskipun kelemahannya ini seringkali tidak menggambarkan hal yang spesifik gitu ya. Malah ada juga yang memakai ini sih terutama bagi riset yang sifatnya adalah naratif ya. Jadi kata apa yang sering muncul itu yang digambarkan gitu. Nah, misalkan air ya, kita mau lihat sebenarnya air ini siapa aja yang menyatakan, tinggal klik aja 2 kali, ternyata kita bisa lihat referensinya tuh dari mana saja, kemudian berapa persen berasalnya dari mana gitu ya, dan kalimat spesifiknya apa yang bicara tentang air gitu ya. Kalau kita bisa lihat ternyata banyak yang bilang tentang water quality-nya ya, eee, ya water quality. Kemudian kita bisa lihat juga word tree-nya. Jadi kata word tree itu dipakai untuk melihat ketika kita menganalisis kata air, maka apa kata sebelumnya dan juga kata sesudahnya. Yang seringkali di analisis kualitatif itu dipakai sebagai salah satu screening awal untuk mengetahui apa yang menjadi
makna gitu ya dari kata tersebut. Kita bisa ubah di sini konteks word-nya, misalkan kita perpanjang gitu ya. Kita mau lihat makin panjang atau makin oke, makin panjang itu kalau misalkan mau kalimatnya makin panjang gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini 4, tadi 3, paling sedikit 3 ternyata, 2 oh bisa. Jadi ternyata sebentar, kata-kata ini yang sering muncul gitu ya sebelum dan sesudahnya. Tapi jadi ini kita ulang lagi biar gambarnya lebih bagus. Ternyata nggak muncul ya Bapak Ibu ya. Ini terlalu berat sih sepertinya ya. Ini nggak muncul. Misalkan development ya. Coba. Berarti memang harus dari awal sih di ininya Bapak Ibu ya. Ini kalau word tree-nya terlalu berat ya. Ini karena komputer saya ini nggak kuat nih. Jadi butuh it takes time. Tapi word tree-nya tadi seperti yang muncul di awal. Nanti bisa ketahuan dan balik lagi ke pertanyaan di jurnal biasanya apa visualisasinya. Word cloud tadi ya. Kemudian word cloud seperti ini ada juga yang menampilkan ini. Ada yang menampilkan juga summary-nya ini. Terutama kalau yang dilihat itu narasinya. Ada juga menampilkan word tree-nya ya Bapak Ibu ya, itu bisa juga dilakukan. Tadi sudah text search, word frequency, bisa juga matrix coding query. Kita coba lihat, ada nggak yang sudah tersimpan sebelumnya gitu ya? Oh ini ternyata sudah ada nih query result-nya bisa ya. Coding matrixnya juga bisa. Jadi ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi matrix coding query ini dipakai untuk membandingkan misalkan file, case, coding, atau klasifikasi, atau atribut di kolom dan juga di row-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan select item, itemnya adalah kode gitu ya. Kita mau lihat yang bicara tentang attitude ini di kolom row-nya. Kemudian kita mau lihatnya misalkan adalah dilihat dari case-nya gitu ya, dari orangnya. Kita mau lihat ada berapa orang yang dalam konteks interview yang menyatakan beragam perspektif atas attitude tadi gitu ya. Kita bisa lakukan itu di matrix coding query dan ini bisa menjadi salah satu output dari dari NVivo yang sering kali ya muncul di jurnal ya. Jadi ada nama informannya, kemudian ini adalah perspektifnya gitu ya. Atau bisa juga dibalik ya, yang row-nya adalah case-nya atau people-nya, kemudian yang kolomnya itu adalah attitude-nya gitu ya. Yang udah jadi nih query result misalkan attitude toward development. Jadi mau lihat mana yang attitude-nya positif dan juga kok yang di coding development gitu ya. Sebentar. Ini bisa dimunculkan gitu ya Bapak Ibu ya, ini yang biasa dipakai untuk jurnal gitu ya. Jadi ini ada matrix coding. Jadi tadi kalau kita matrix codingnya adalah ada orang dengan attitude, ini misalkan dia lebih spesifik lagi, attitude toward environment, attitude toward development gitu ya, sesuai dengan yang ada di coding yang dia sudah susun tadi. Attitude, kemudian di isu yang lainnya gitu ya. Misalnya tadi ada isu yang dia lihat itu adalah isu tentang environment dan juga isu tentang development. Biasanya kita bisa klik juga reference-nya gitu ya. Oh ternyata Dorothy beberapa kali menyatakan tentang environmental change ya yang masuk di kode environmental change, kemudian attitude-nya positif. Di queries ini bisa kita lihat beberapa yang mungkin Bapak Ibu familiar ya dengan cross tabulasi gitu ya, coding comparison ini bisa kita lakukan juga. Jadi misalkan di sini adalah coding query-nya, kita mau lihat yang di-coding terhadap yang kita mau lihat yang di-coding terhadap coding tertentu tuh mana aja gitu ya. Bisa kita pakai untuk mencari
yang di-coding atas kode maupun, kita misalkan any case ya misalkan case-nya adalah orang ya Bapak Ibu ya, sini tadi kan ya, informan, kita bisa list select apa saja misalkan environmental impact, misalkan di sini adalah, eee, education level misalnya ya. Misalkan kita bicara, kita mau lihat dari semua case tadi, dari informan tadi yang education levelnya sama dengan completed high school misalnya. Lalu kita cari, ada nggak, orangnya? Oh ternyata Mary and James gitu ya, sempat beberapa kali nyatakan demikian. Kita bisa juga untuk mencari misalkan semua kode dengan atribut tertentu, misalkan, yang kodenya tentang attitude-nya mix misalnya. Kita mau lihat yang mana aja gitu ya. Oh, ini beberapa referensinya. Jadi coding query ini yang coding, ini dipakai untuk mencari kode tertentu atau case tertentu yang mau kita lihat, atau atribut terhadap case atau coding tertentu gitu ya. Bisa juga kita melakukan cross tabulasi. Jadi cross tabulasi itu untuk membandingkan gitu ya Bapak Ibu ya, yang, bentuknya tadi row dan juga, column, dan biasanya itu adalah kita bisa lihat di sini, kita membandingkan antara atribut misalkan atribut itu ada di klasifikasi file dan juga ada, klasifikasi case. Jadi kita bisa bandingkan ini sini adalah klasifikasi file tadi kan kita sudah mengklasifikasikan interviewnya kapan dilakukan dan seterusnya. Kalau case tadi kita sudah, mengklasifikasikan misalkan orangnya siapa aja yang diinterview ya Bapak Ibu ya. Contohnya misalkan interview, kita mau lihat interviewernya siapa gitu ya. Kemudian kapan dilakukan gitu ya. Kemudian case-nya, kita mau lihat case-nya tuh di apa aja gitu ya. Misalkan di sini kan berarti interview participant ya. Dan di kodenya apa saja. Cross tabulasinya itu antara, mix, negatif, neutral, dan positif. Kita bisa lihat ini yang interview participant ini nggak relevan ya, yang atribut ini. Tapi yang case ini relevan ya. Kita bisa pakai untuk melihat antara case, orang-orangnya, dan juga yang di-coding atas, 1, 2, 3, 4, kode ini tuh siapa aja gitu. Ternyata yang paling banyak direferensikan adalah Barbara, ini 12 ya. Ya, Barbara sepertinya yang paling banyak ya. Dan, dari 12 reference yang ada di interviewnya Barbara misalnya, itu dia, menyatakan statement yang sifatnya attitude yang positif itu ada 7 reference, dan yang mix 1 reference, dan yang negatif 4 reference. Bisa juga hierarchy chart ini Bapak Ibu ya. Ini, meskipun jarang ya muncul di jurnal ya, terutama yang Q1, Q2, karena Q1, Q2 tuh lebih ke, ringkasannya aja sih, jadi bukan dari sini. Tapi ini bisa juga dipakai, misalkan attitude ya, kita bisa klik, attitude-nya ada negatif, positif, mix gitu ya. Cuma kan nggak kelihatan ya Bapak Ibu ya berapa angkanya dan seterusnya. Itu kenapa misalkan attitude nih yang mau kita ekspor ke data yang ada di jurnal, kita langsung yang kita pakai itu bukan gambarnya ini malah sering tidak dipakai, saya juga nggak pakai ini biasanya. Tapi langsung ini Bapak Ibu ya, ini adalah primary themes-nya attitude, secondary themes-nya adalah mix, negatif, neutral, and positif. Ini adalah secondary theme-nya. Lalu selected code-nya apa, dipilih aja salah satu gitu. Jadi biasanya disusun dalam tabel, jadi disusun ulang gitu ya. Dalam tabel ada primary, secondary, sama selected codes. Kadang ada juga yang menyampaikan ininya, filesnya. Jadi filesnya berapa, referensinya berapa. Untuk menunjukkan di berapa files statement itu muncul dan juga referensinya tuh berapa kali muncul gitu ya dari files yang di-coding dan baru disusun selected code-nya aja. Salah satu sebagai gambaran. Kalau chart itu bisa untuk membandingkan ya antara, file, case, dan juga atribut. Bisa juga
yang lebih banyak di kode di kode tertentu itu bisa juga nih. Contohnya ini adalah yang di kode positif ini kalau kita bikin chartnya ini yang seringkali juga bisa dipakai untuk output ke jurnal gitu ya. Jadi ada nama-nama informannya, kemudian jumlah referensinya. Kita bisa lihat bahwa di positif ini yang paling banyak itu berasal dari survei, tapi kemudian di Twitter, baru ke Barbara dan seterusnya dari Inform. Coba kita lihat kalau yang netral, kita susun chartnya, semuanya berasal dari survei ya. Kalau yang negatif kita mau lihat chartnya, ini paling banyak dari survei, kemudian dari Twitter, baru dari interview. Kalau kita bikin hierarchy chartnya bisa nggak? Bisa, nanti misalkan negatif itu siapa aja, apa aja gitu ya. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu, coding reference disusun itu berdasarkan apa hierarkinya kalau di sini ya. Hierarki itu mana parent cost-nya, mana child cost-nya. Kalau coding reference itu jumlah file yang dikode. Terus item cost-nya itu berapa kali kita mengkode gitu ya. Jadi tergantung, tapi ini jarang banget sih, dipakai gitu ya, yang bentuknya hierarchy chart. Ini contoh tadi ya, kita bisa ekspor kode bukunya. Jadi kalau sudah pernah dilakukan, apa aja kodenya gitu ya, description ini kita manually kita susun, sumbernya ada berapa, referensinya berapa. Ini yang biasanya kita, ekspor juga ke untuk jurnal. Jadi jurnal tadi kan misalkan ada yang konsep, ada yang description, ada yang selected quote gitu ya bentuknya. Bisa juga yang bentuknya seperti ini. Jadi kodenya, primary code-nya apa, secondary-nya, kemudian source-nya sama reference-nya. Kalau untuk yang, tadi kan tentang kualitatif ya Bapak Ibu, yang selanjutnya NVivo itu bisa juga dipergunakan untuk literatur review. Jadi untuk mereview literatur, dari jurnal gitu ya, baik yang sifatnya sistematik maupun yang, naratif. Jadi naratif itu hanya menggambarkan isinya tuh apa gitu ya. Kalau yang sistematik yang mungkin banyak dilakukan oleh Bapak Ibu adalah membandingkan secara, kuantitatif atau secara statistik gitu ya. Misalkan yang banyak dilakukan itu adalah terutama yang naratif review, jadi mendeskripsikan apa literatur reviewnya, ada juga yang bentuknya sistematik gitu ya Bapak Ibu ya, ini saya sempat juga melakukan, dan juga scoping review. Jadi, hanya melihat secara umum, untuk memulai, proses riset itu biasanya kita lakukan scoping review dan itu bisa juga menggunakan, NVivo. Ada beberapa manfaatnya selain kita bisa mengkode sesuai dengan isi, kita juga bisa menyusun klasifikasi file yang biasanya kita butuhkan untuk literatur review. Nah, prosesnya sebenarnya gimana ya? Ini kalau kita langsung praktek sebenarnya tergambar ya, langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Tapi secara umum setelah saya mempelajari apa yang sudah pernah saya lakukan dan saya membaca beberapa contohnya, setidaknya ada 2 langkah yang bisa dilakukan ketika melakukan literatur review dengan NVivo. Yang pertama, mengumpulkan artikel dengan citation manager seperti Mendeley gitu ya, EndNote, dan lain-lain. Lalu kita import citation manager itu ke NVivo. Kita bisa import juga full text-nya atau PDF-nya ke NVivo. Baru kita coding artikelnya dengan tema dan keyword yang memang kita ingin lakukan. Dan kita bisa gunakan fitur di NVivo seperti search query tadi ya, mencari gitu ya, melakukan auto code segmen tertentu ya, karena memang kan beberapa literatur pasti bagiannya sudah terstruktur gitu ya. Kita bisa juga mencatat gitu ya di literatur-literatur yang kita baca. Kita menyusun memonya juga. Atau cara kedua yang saya sempat pelajari ya dari sejumlah literatur yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional itu adalah mereka tidak menyimpan PDF-nya itu di NVivo-nya karena ada banyak pertimbangan. Misalkan karena keterbatasan storage misalnya, atau karena memang pertimbangan lainnya misalnya memang ada langkah yang lebih spesifik, misalkan setelah analisis baru dimasukkan NVivo. Ini ada cara kedua. Jadi, peneliti menyusun catatan hasil membaca literatur ke dalam file eksternal NVivo atau di memo. Jadi bikin file tersendiri gitu ya di NVivo untuk mencatat nama artikelnya apa, kemudian hasil analisisnya apa. Atau catatan kita setelah membaca artikel tersebut. Baru dari situlah dilakukan coding. Jadi codingnya bukan atas full text dari publikasi, tapi dari memo atau dokumen. Baru menyusun klasifikasi memo atau dokumen ini sesuai dengan informasi literatur secara manual.
Nah, ini contoh, dari artikelnya, nanti Bapak Ibu bisa klik di link yang saya share, di situ adalah contoh artikelnya sudah terdownload. Mereka melakukan analisis terhadap 30 artikel dengan menggunakan NVivo 7. Mereka mengimport ringkasan tentang informasi referensi, setting riset, karakteristik sampel, dan seterusnya, ke dalam, NVivo. Jadi mereka meringkas dulu dan memasukkannya ke NVivo. Baru dengan menggunakan NVivo mereka menyusun coding. Jadi dia hanya melakukan codingnya di NVivo yang akhirnya menemukan 70 kode atau 70 tema atau isu yang menggambarkan dari literatur review tersebut. Semua periset, mendiskusikan hasil tematik codingnya dan menyusun kembali codingnya hingga akhirnya menyusun 3 pertanyaan yang dapat mengulas semua tema yang ditemukan. Dan mereka akhirnya dengan 3 pertanyaan sudah disusun menemukan 10 tema utama dan 51 tema, subkonsepnya atau 10, primary concept dan juga secondary concept. Nah, ini contohnya, bagaimana mereka menggambarkan. Ini tadi sudah saya sempat, share di awal ya Bapak Ibu ya, ketika saya memberikan contoh, apa itu kode atau mengcoding atau menyusun coding. Jadi mereka menemukan ada beberapa central konsep dari 30 paper ini dan ada beberapa subkonsepnya. Lalu ternyata yang dituliskan itu adalah jumlah papernya atau kalau di NVivo tadi bahasanya adalah filesnya, number of files, ada berapa jumlah file yang menyatakan hal tersebut. Kita bisa lihat ternyata yang diekspor ke jurnal internasional hanya, primary, code atau kode utama, secondary code, dan juga filesnya. Dia tidak menyatakan berapa jumlah kodenya atau referensinya. Dan, hanya di beberapa, contoh itu yang menggunakan selected code, cuma karena ini literatur review mereka hanya meringkasannya saja. Ada juga yang melakukan di scoping review ini menggunakan NVivo, ini yang saya lakukan dengan Prof. Dedan Rukmana. Saya menganalisis tentang bagaimana sebenarnya partisipasi dan juga, tantangan gitu ya untuk community participation dalam pembangunan rumah pasca bencana. Dan, saya menganalisis 36 artikel, saya melakukan cara pertama tadi kalau Bapak Ibu masih ingat ya yang tadi ada 2 cara, saya melakukan cara pertama. Sementara yang riset ini menggunakan cara kedua, jadi hanya import, ringkasan aja, catatannya saja. Sementara yang saya lakukan, saya menggunakan Mendeley untuk memfilter artikel dan import data ke NVivo. Sehingga saya punya otomatis file, klasifikasi atas artikel yang saya telah. Dan, akhirnya saya gunakan Excel untuk mengekspor dan menyusun secara statistik gitu ya publikasinya gitu agar bisa dibaca. Jadi saya sama seperti riset sebelumnya tidak menggunakan output langsung dari NVivo, tapi gunakan datanya, kemudian saya susun tabel. Karena yang memang paling umum di literatur review itu, kita susun tabel hasil risetnya gitu ya. Dan, ini tabel yang saya, share di, publikasi di jurnalnya. Jadi ada aspek, sub-aspek apa yang menyatakan barrier, kemudian, publication source-nya di mana aja. Ini kalau di NVivo tuh saya ambil datanya dari files. Jadi saya, cari dari filesnya mana saja yang ternyata dia, dalam hal tantangan itu ada yang, memfasilitasi, ada yang memang, barrier gitu ya. Contoh lainnya yang bentuknya sistematik literatur review ini adalah yang dilakukan untuk melihat, perilaku evakuasi, siswa ya ketika ada emergensi di sekolah dan, ini dia juga menganalisis 32 artikel, dia membaca terlebih dahulu artikelnya, lalu menggunakan coding, dia menggunakan NVivo 2020 dan, dia mencari beberapa tema yang spesifik dan meng-coding ini, riset question-nya, aim-nya, metodologinya gitu ya, kemudian finding dari selected study-nya. Dan beberapa fitur, NVivo yang digunakan itu adalah dia menggunakan word cloud, kata yang paling sering muncul tadi ya di keyword-nya, kemudian dia menggunakan text search query dan menampilkan, tree reference tadi ya Bapak Ibu ya, yang kita ketika uji coba, loading lama tadi ya, dia menggunakan itu. Kemudian dia melakukan manual coding tematik dan menyampaikan hasilnya.
Riset ini menemukan 7 main themes dan 21 tema. Ini gambarannya. Jadi ini adalah filesnya, kemudian ini yang dia coding. Dan dia menggunakan NVivo untuk mencatat coding di mana saja gitu. Ini hanya sebagian ya dari tabel 2 di jurnal contoh karena memang sangat banyak sekali detailsnya. Dan ini yang kita sempat lakukan tadi ya Bapak Ibu ya, ini adalah text search query yang menghasilkan namanya word tree atau pohon kata gitu ya, untuk melihat di kata evacuation setelahnya itu biasanya kata apa saja dan sebelumnya kata apa saja. Dan ini muncul di jurnal yang sama yang saya publikasikan, ini Q1, jadi dia bisa juga menerima ini untuk diekspor sebagai data visualisasi. Nah, ini untuk yang literatur review. Ini bukan dari riset yang saya lakukan, ini yang dari sampel. Kita bisa lihat dia membedakan filesnya dari empirical article, dari systematic article, dari web articles, dari video juga. Lalu dia melakukan codingnya atas apa saja gitu ya. Dia mengcoding tema-tema utamanya dari semua artikel tadi. Dia menemukan 6 primary konsep gitu ya. Dan juga dia mencatat ada secondary konsepnya. Nah, kalau di literatur review, file classification itu penting karena di referensi ini yang akan kita pakai dan kita lampirkan di setiap jurnal biasanya. Jadi kalau di referensi ini kita perlu menampilkan setidaknya judulnya ya. Kita bisa lihat ada namanya, kemudian ada tipe jurnalnya. Seringkali juga kita dibutuhkan nama jurnalnya itu apa gitu ya. Kemudian tahunnya. Nah, ini dari mana ya Mbak datanya gitu ya? Data ini ada yang manual tadi ya, cara pertama dia manual, cara yang kedua ini karena dia import dari tadi ketika kita importnya itu dari bibliografi dari Mendeley misalkan ya dengan extension .ris itu otomatis ini akan terisi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di Mendeley kita lengkap, ini langsung otomatis akan terisi. Dan ini memudahkan kita kalau nanti mau publikasi tinggal pilih aja dan export classification sheet ini. Classification sheet ini bisa kita export sebagai spreadsheet, bisa kita print gitu ya, bisa kita email juga. Dan ini yang dipakai untuk tadi di setiap literatur review yang terpublikasi, kita harus melampirkan dari mana kan asal data-datanya. Sedangkan tabel-tabel tadi yang saya share ya, itu berasal dari sini. Ini adalah primary concept, secondary gitu ya. Kemudian ini dia filesnya. Ada berapa files yang menyatakan hal itu atau siapa aja referensinya gitu ya. Kita bisa tulis ini ya ternyata dari artikelnya Grindel dan lain-lain. Ini membahas tentang addiction and substance abuse misalnya. Ini adalah literatur review tentang mental health. Di sini bisa nggak bikin memo gitu ya? Bisa, sama aja dan seperti riset kualitatif kita bisa bikin catatan di sini ya. Ini misalkan catatan setelah membaca riset ini, saya catat di sini. Bisa juga bikin annotation juga ya, catatan ketika kita membaca misalkan web artikel ini, kita mau mencatat di sini adalah eh, misalkan saya mau catat aja gambar ini menjadi bukti bahwa misalnya gitu ya. Suatu saat ketika saya mau melihat atau saya mau menampilkan dalam report, saya bisa oh ini bisa saya pakai ini untuk lampiran misalnya gitu. Nah, kalau di literatur review, text search itu tadi dilakukan ya di riset yang tentang riset ketiga ya yang tadi kita lihat ya, systematic literature review, dia melakukan text search juga, menggambarkan apa saja kata yang ada di sana, kemudian dia tadi juga menampilkan word frequency ya, kata yang paling sering muncul, kemudian word cloud-nya. Sama seperti yang dilakukan di riset yang kualitatif tadi. Ketiga itu adalah kita bisa menggunakan NVivo ini untuk penelitian sifatnya mixed method. Jadi mixed method baik itu apapun tipe atau jenisnya ya teman-teman semua. Bisa yang sifatnya sekuensial dari kualitatif menjadi kuantitatif atau kuantitatif menjadi kualitatif. Dan kita melakukan kapan kita menggunakan NVivo ketika risetnya sekuensial gitu ya. Kita menggunakan NVivo ketika risetnya sekuensial itu pada saat analisis data kualitatifnya. Atau kita mau menganalisis hasil kuanti terhadap kualitatif. Misalnya tadi di kuantitatifnya kan ada yang sifatnya
jawabannya adalah teks gitu ya, bukan Likert misalnya. Dan kita mau lihatin gitu ya, mana hasilnya yang ada korelasinya terhadap kualitatif. Kemudian bisa juga kan bentuk mixed method itu embedded gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kualitatifnya lebih banyak daripada kuanti. Ini yang saya lakukan. Jadi kualitatif saya menggunakan NVivo, kuantitatif saya menggunakan software yang lainnya gitu. Tapi ada korelasi antara kualitatif dan kuantitatif ini. Lalu tipe kedua yang embedded itu ada juga kuantitatifnya lebih mayor daripada kualitatif. Ini bisa juga kita menggunakan NVivo untuk menganalisis data kualitatifnya. Contoh yang melakukan gitu ya, dia meng-coding data kualitatif, kemudian dia melakukan kuantitatif. Itu adalah yang dipakai oleh NVivo sendiri. Mereka menggambarkan bahwa mereka menggunakan NVivo ini untuk melengkapi penemuan secara kuantitatif. Yang kuantitatifnya diolah dengan menggunakan stata. Jadi dia menganalisis kualitatif itu untuk menemukan tema-tema yang pada akhirnya itu melengkapi data kuantitatif. Jadi di link yang saya share itu ada materi pelatihan yang tadi saya share, Bapak Ibu bisa pergunakan untuk mempelajari lagi. Dan materi pelatihannya itu untuk yang versi ringkas ini yang 2-3 jam. Ini yang memang sifatnya terbatas gitu ya. Tapi kalau yang biasanya 2 sesi itu agak lebih panjang, tapi tidak ada yang di link ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah langkah yang bisa kita lakukan untuk reflective thematic coding dan biasanya pendekatannya atau strategi analisisnya berbeda bisa berbeda gitu ya. Dengan sampel yang tersedia nanti bisa dilakukan analisis secara induktif ya Bapak Ibu ya. Cara yang pertama tentu saja import datanya. Saya udah sediakan data yang tersedia itu Bapak Ibu bisa attach tadi PDF, picture, audio maupun video ya. Dengan import data ini bisa PDF, Encapture tadi juga bisa sesuai dengan Encapture. Jadi klik saja dari data yang saya kirim di link. Dan langkah pertama yang biasa saya lakukan itu adalah menyusun klasifikasi file. Seperti tadi di sampel ya, kita bisa lihat ada Barbara dan Charles dan seterusnya itu ya. Jadi kita bikin file ini tuh merepresentasikan siapa. Ini tinggal klik aja filenya, kemudian klik create. Kalau belum ada klasifikasi filenya, baru klik file klasifikasi, lalu tulis namanya. Misalkan Bapak Ibu ingin mengklasifikasikan file ini sebagai interview gitu ya, atau sebagai sumber internet, atau sosial media, dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik kanan aja untuk menyusun atributnya. Jadi untuk membedakan yang di setiap sumber tadi itu atributnya apa saja. Ini sih contoh langkah-langkahnya. Jadi bisa klik file classification, lalu klasifikasi filenya apa gitu ya. Misalkan data sekunder gitu ya. Lalu ditambah atribut barunya apa gitu ya. Contohnya ada di sini. Jadi tambahkan atributnya apa saja sih yang ingin disampaikan atau dicatat gitu ya di setiap file tersebut. Nah, fitur yang tadi saya sempat sebut sangat penting banget itu adalah atau sangat membantu itu adalah install Encapture. Jadi Encapture itu adalah ekstensi dari Google Chrome atau juga Internet Explorer kalau pakai ya, tapi mungkin lebih familiar Google Chrome ya. Dia yang dapat mengcapture satu screen dan mengimport filenya itu langsung ke NVivo. Cara instalasinya adalah Bapak Ibu tinggal cari aja ekstensi yang disebut dengan Encapture di Google Chrome. Biasanya klik setting, kemudian klik ekstensi atau bahasa Inggris kalau pakai bahasa Inggris extension, lalu tinggal search atau cari saja dan tuliskan nama Encapture. Nanti tinggal pilih install. Nah, kalau sudah terinstall biasanya muncul di sebelah kanan atas di Google Chrome bisa dan siap digunakan. Nanti klik linknya aja di sini. Ini bisa lebih lanjut cara untuk install Encapture. Nih contohnya nih Bapak Ibu. Jadi di langkah pertama di Chrome bisa klik extension ada di sini, kemudian klik Chrome Web Store. Nanti di langkah kedua adalah search saja Encapture extension. Kalau diklik, nanti akan muncul yang langkah ketiga ini ya. Tinggal aja klik accept. Nanti sudah terinstall. Ketika sudah terinstall, akan muncul di sebelah kanan nih. Biasanya kan di sini ada Mendeley aja nih Bapak Ibu ya. Kalau sudah install Encapture bisa ini di sebelah kanannya ada Encapture atau ketika Bapak Ibu klik tombol ini akan muncul Encapture-nya. Kalau itu diklik di webpage yang Bapak Ibu ingin
foto atau import, itu bisa langsung muncul seperti ini di langkah keempat. Jadi bisa kita simpan sebagai PDF ya, jadi gambar semuanya itu sebagai PDF yang biasanya lebih, berat, filenya, atau artikel as PDF. Jadi artikel itu yang hanya ada kata-katanya saja yang di-PDF-kan. Lalu klik capture. Nah, nanti otomatis Bapak Ibu ketika klik import, di-download akan muncul langsung, file-file yang bisa di-download tersebut. Dan, satu hal yang tadi tidak terdemonstrasikan di sampel itu adalah, map gitu ya. Ada banyak jenis map yang bisa dipergunakan. Yang pertama itu disebutnya adalah project map. Project map itu menunjukkan, item baik itu, memo, baik itu interview atau coding gitu ya, dan link di project kita gitu ya. Dan ini kita bisa susun sepanjang waktu, mulai dari sebelum mengambil data, pada saat mengambil data, maupun saat mengolah data. Kita bisa menyusunnya di panelnya adalah create map gitu ya. Nah, ada tipe kedua yaitu mind map. Sama seperti mind map pada umumnya, itu bisa kita pakai untuk brainstorming ya Bapak Ibu ya, ide dan juga, memvisualisasikan pemikiran kita ketika kita melakukan analisis, data maupun, setelah menghasilkan, di akhir gitu ya. Misalnya tadi environment ya di sampelnya tadi. Ada beberapa isu, ada yang bahas tentang landscape-nya, ada yang bahas tentang, water-nya, ada impact-nya, policy management-nya gitu ya. Dan ketika bicara tentang air, ternyata ada yang bicara tentang kualitas airnya, ada yang bicara tentang, renewable energy-nya, ada aquaculture-nya gitu. Ini adalah mind map yang bisa kita pakai untuk merepresentasikan hasil coding. Atau ya brainstorming, isu-isu lainnya, misalkan Bapak Ibu ingin menyusun dulu nih, tema-tema yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan semua yang kita susun di sini ini, kita bisa ubah menjadi kode gitu ya. Jadi otomatis bisa kita ekspor menjadi kode. Nah, tipe yang ketiga ini adalah konsep map. Biasanya adalah untuk, mengingatkan kita, konsep dan juga untuk kita koneksi dari konsep tersebut terhadap konteks riset kita. Ini contohnya ya, kita bicara tentang persepsi, kita menganalisa persepsi dari homeowner, dari, fishermen, dari juga farmers gitu ya. Dan kita mau lihat, apa saja persepsi mereka atas beberapa konsep. Ini adalah, konsep map yang bisa kita pergunakan. Nah, yang bentuknya adalah ini, orang ini bisa kita, link-kan dengan case yang kita sudah susun gitu ya, apakah interviewers atau, aktornya, kalau ini kan jenis-jenis aktornya gitu ya. Nah, ini adalah 3 tipe map yang bisa kita gunakan dan bisa kita susun di, NVivo. Dan, ini kalau nanti dilakukan ya, jadi kita bisa menyusun secara induktif. Nah, beberapa contohnya ini adalah contoh, di salah satu studi kualitatif juga di Q1 juga, tentang, enablers dan juga barrier terhadap, penerimaan vaksin COVID-19 ya di negara-negara Arab. Dan di sini kita bisa lihat bahwa case dan juga klasifikasi case seperti pada umumnya dipergunakan untuk menggambarkan yang pertama itu adalah, demografi ya, demografi dari informan. Jadi ada, informannya di sini yang dipetakan atau atributnya dicatat itu adalah gendernya, usianya, pendidikannya, okupasinya apa, kemudian, tempat tinggalnya dia di mana, nasionalitas dia apa, status pernikahannya seperti apa, jumlah anaknya, dia tinggal di urban atau rural. Jadi bisa dipakai untuk mencatat, bisa individu yang kita telaah gitu ya, kita teliti, bisa juga laporan atau artikel yang kita analisis kalau itu bentuknya literatur review. Yang pada akhirnya tuh setidaknya secara sederhana itu bisa kita pakai misalkan untuk melihat sejumlah, ex informan menyatakan atau dari, informan tertentu dengan kategori demografi tertentu gitu ya. Atau kita bisa juga mempergunakan nanti untuk dari contoh, quote-quote spesifik yang muncul.
Dan case ini harus ada klasifikasinya sama seperti file. Jadi kalau file itu kita perlu untuk menyusun filenya ini detailnya apa gitu ya. Demikian juga untuk case. Case ini misalkan tadi yang paling seringnya tadi dipakai untuk memetakan informan, kita perlu tahu informannya itu siapa, kemudian tipe aktornya apa gitu ya. Jadi kita bisa create as case pada setiap statement dari informan atau create as case tuh dari satu file gitu. Misalkan saya wawancara kepala desa gitu ya. Ya udah satu file itu saya create sebagai case-nya kepala desa. Jadi ketika saya coding statement-nya dia, saya bisa memetakan hubungan antara kepala desa dan juga statement yang dia lakukan. Nah, untuk langkahnya sih sama seperti create file klasifikasi tadi ya, tinggal klik kanan saja dan dilengkapi semuanya. Nah, ini ada juga sentimen dan juga atau kalau di versi MacBook itu adalah set ya atau grup tadi ya yang saya sebutkan ya Bapak Ibu ya. Dan bentuknya itu adalah kita bisa membuat static state kalau di MacBook misalkan sentimen negatif, positif, dan netral. Dan kalau di Windows itu sentimen itu bisa autocode dan atau dikode dan sudah teridentifikasi gitu ya. Jadi kalau di Microsoft Windows itu ada pilihannya sentiments, kalau di MacBook biasanya saya menggunakan static set untuk memetakan secara manually dia sentimennya negatif, positif, atau netral, atau dia termasuk set atau kategori apa gitu ya, atau kelompok yang mana. Ini tadi sudah saya demonstrasikan ya Bapak Ibu ya, bahwa di data kualitatif tadi bisa kita susun matrix query-nya maupun cross tabulasinya. Jadi matrix coding tadi udah saya presentasikan, kita bisa menyusun item dari project itu seperti file, case, kode maupun klasifikasinya itu terhadap kolom tertentu nih. Misalkan kita mau lihat informannya atau codingnya gitu ya. Nah, sementara kalau cross tabulasi itu hanya biasanya kita lakukan untuk melihat mmm, satu baris untuk kode gitu ya, dan baris lainnya misalkan untuk atributnya. Dan satu baris untuk case-nya atau informannya, baris lainnya untuk atributnya yang disajikan dalam bentuk tabel seperti pada umumnya. Mungkin itu saja beberapa tambahannya.